Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Trilestari, NIM 1021901449 bersama rekan saya Nala Rahmatul Azza, NIM 1021901447. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang bab kajian akad-akad pasar modal syariah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian pasar modal. Secara umum, pasar modal ini diartikan sebagai suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal adalah perusahaan yang membutuhkan modal, sehingga mereka akan berusaha untuk menjual sekuritas atau efek di pasar modal. Sedangkan pembeli atau investor ini adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Sedangkan pengertian secara syariah yaitu pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah yang dalam bertransaksi berpedoman pada ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang seperti penipuan dan penggelapan. Poin selanjutnya yaitu tentang pasar modal syariah dalam perspektif KHES. Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 575 ayat 1, suatu pasar modal dapat dikatakan syariah jika seluruh mekanisme keuangannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun jenis-jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain, yang pertama, perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, lembaga keuangan konvensional atau ribawi, termasuk perbankan dan takmin konvensional. Yang ketiga, produsen distributor serta pedagang makanan dan minuman yang haram. Yang keempat, produsen, distributor, dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Contoh, di Indonesia, pasar modal yang menerapkan sistem syariah Islam dalam operasionalnya sementara ini masih dalam bentuk indeks, yaitu Jakarta Islamic Index pada PT Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi secara syariah. Dengan kata lain, JII ini menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Selain itu, JII menjadi tolak ukur kinerja dalam memilih portofolio saham yang halal. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nala Rahmatul Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nala Rahmatul Azza, NIM 1021901447. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Nanda Trilestari, mengenai pasar modal syariah dalam perspektif fikih serta pasar modal syariah dalam perspektif DSN MUI. Di dalam pasar modal syariah dalam perspektif fikih, pada zaman Rasulullah SAW, pasar modal belum ada pada zaman dahulu, di mana pada zaman dahulu kegiatan transaksi hanya sebatas jual beli biasa dengan menggunakan uang maupun pertukaran barang yang bisa disebut dengan barter. Dengan adanya penerapan pasar modal syariah, tentunya akan bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dari kedua sumber tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut dengan ilmu fikih.
Di dalam salah satu pembahasan dalam ilmu fikih tersebut terdapat pembahasan tentang muamalah, yakni hubungan di antara sesama manusia terkait dengan perniagaan. Maka dengan adanya kegiatan pasar modal syariah yang dikembangkan dengan basis fikih muamalah, terdapat perbedaan mendasar antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Yang mana di dalam pasar modal syariah tidak hanya memperhatikan kondisi bisnis, sosial, ekonomi, maupun politik. Tetapi di dalam pasar modal syariah juga memperhatikan hukum-hukum yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam lintas awal sejarah Islam, istilah jual beli saham atau investasi, yakni namun mudharabah atau bagi hasil, bisa disebut dengan investasi langsung. Seperti yang sudah disebutkan dalam kitab Fikih Al-Sunnah bahwa Abu Musa Al-Asy'ari di Basrah menitipkan sejumlah uang kepada Umar bin Khattab untuk disampaikan kepada orang tuanya di Madinah. Maka keduanya diizinkan untuk menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha selama dalam perjalanan dari Basrah ke Madinah. Yang mana dari keuntungan tersebut mereka membagi hasil antara untuk Abu Musa dan untuk Umar bin Khattab. Sebagai pengusaha dengan bapaknya sebagai pemilik modal dengan janji apabila harta tersebut binasa, maka keduanya akan bertanggung jawab. Pada dasarnya persekutuan modal seperti yang dikenal dengan istilah syirkah atau syirkah musahamah boleh dilakukan oleh umat Islam. Tetapi apabila dalam operasional perusahaan itu tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam Islam, para investor boleh menikmati dividen yang dibagikan oleh perusahaan setiap akhir tahunnya. Namun, jika dalam operasionalnya tersebut terdapat unsur-unsur riba ataupun unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, maka pembelian saham yang dilakukan oleh investor menjadi haram. Dan yang selanjutnya yakni pasar modal syariah dalam perspektif fatwa DSN MUI. Berdasarkan fatwa DSN MUI, pasar modal syariah dapat didefinisikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan bisnisnya dan tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti ketidakpastian, perjudian, spekulasi, dan sebagainya. Ada perbedaan yang fundamental antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah, di mana pasar modal syariah tidak mengenal kegiatan perdagangan semacam short selling, beli atau jual dalam waktu yang amat singkat untuk mendapatkan keuntungan antara selisih jual dan beli, di mana pemegang saham syariah merupakan pemegang saham untuk jangka relatif panjang. Pola pemilikan saham semacam ini akan membawa dampak positif bagi perusahaan, di mana perusahaan akan mendapatkan pemegang saham yang jelas dan lebih menaruh perhatian dan mempunyai rasa memiliki sehingga akan menjadi kontrol yang efektif bagi perusahaan. Antara perusahaan dan pemegang saham, maka akan terjalin pola kemitraan yang saling menghargai dan mengingatkan sehingga komunikasi kedua pihak akan bertemu pada upaya mencapai kebaikan bersama. Di mana karakteristik pemilik saham syariah hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan bersama, tidak akan menciptakan fluktuasi atau kegiatan perdagangan yang tajam dan bersifat spekulasi. Di mana dalam instrumen pasar modal syariah sendiri meliputi instrumen utang atau obligasi yang tidak berbasis bunga, seperti berkenaan dengan penerbitan obligasi syariah yang DSN MUI mengeluarkan fatwa mengenai obligasi syariah mudharabah pada nomor 33/DSN MUI 2002, di mana di samping itu instrumen penyertaan saham dalam hal syariah
terdapat menjadi acuan untuk jenis usaha perusahaan yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yang instrumennya ialah reksadana syariah. Maka dalam rangka menjaga kesyariahan pasar modal, DSN MUI telah merumuskan berbagai prinsip dan acuan dalam operasional pasar modal, baik mengenai kriteria, efek atau saham syariah maupun rambu-rambu operasionalisasinya. Adapun prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal yakni: yang pertama, pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya, terutama emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dan yang kedua, suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan dengan kesesuaian syariah. Baik, terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.